Kabar Sintayong dipecat menuai berbagai reaksi dari publik. Sudah lama berkiprah dengan timnas Indonesia, kepergian coach asal Korea Selatan tersebut disambut sikap pro dan kontra. Di X, netizen yang berbakti membagikan ucapan perpisahan untuk coach Sintayong. Salah satu cuitan dari salah satu akun mencuri perhatian netizen yang budiman. Dirinya berharap agar mantan coach timnas Indonesia tersebut tidak memimpin tim negara tetangga Malaysia. Cuitannya ini kemudian menjadi sorotan netizen yang berbakti lainnya yang berharap agar hal tersebut tidak terjadi. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia kerap adu taunting pendukung tim sepak bola masing-masing di beberapa turnamen bergengsi. Setelah cuitannya menjadi viral, berbagai komentar ditinggalkan oleh netizen yang budiman yang menolak gagasan tersebut. Netizen yang berbakti berharap agar Sintayong tidak menjadi bagian dari timnas Malaysia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sintayong, pelatih timnas Indonesia yang sudah cukup lama membina skuad Garuda, dikabarkan dipecat. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Meski membawa timnas ke level yang lebih tinggi, beberapa hasil kurang memuaskan di turnamen besar membuat rumor pemecatan muncul. Apakah ini hanya masalah performa atau ada faktor lain di balik keputusan tersebut? Banyak yang mengagumi gaya kepelatihan Shin, tetapi tekanan hasil di laga-laga penting bisa saja jadi faktor utama. Apakah ini keputusan yang tepat untuk masa depan timnas Indonesia atau kita sedang kehilangan pelatih terbaik yang pernah kita miliki? Apa pendapat kamu? Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Drama ST dipecat ini makin seru aja guys. Terbaru, Ultras Garuda tuh sekarang mengirimkan surat terbuka ke PSSI. Walaupun ada beberapa poin di sini, tapi menurut gua tuh inti dari surat ini jelas guys, yaitu mempertanyakan alasan pemecatan STY plus ngasih target tinggi ke pelatih baru, dan kalau sampai nggak sesuai ekspektasi, mereka tuh bakalan jadi kritikus paling keras. Dan rasanya ya wajar-wajar aja sih, soalnya apa yang Ultras Garuda sampaikan ini tuh mewakili perasaan banyak fans timnas di Indonesia saat ini. Apalagi pas press conference kemarin tuh Pak Erick Thohir, alasan pergantiannya gua rasa kurang jelas. Yang kalau gua tangkap, poin utama itu masalah komunikasi sama penerapan strategi yang gak maksimal. Terlepas dari kontroversi performa STY di Piala AFF kemarin, yang awalnya tuh katanya nggak dikasih target, tapi ternyata katanya ada target. Terus ternyata federasi kecewa dengan hasil pas lawan China yang seharusnya bisa dapat poin penuh lah. Tapi kan hal ini juga dijawab dengan kemenangan pas lawan Arab yang bisa menjaga asa kita buat tetap lolos ke round berikutnya. Jadi ya kalau sampai PSSI berani ngambil resiko pergantian pelatih, apalagi sekitar 2 bulanan lagi kita bakalan menghadapi match berikutnya, ya wajar aja kalau fans yang tadinya mungkin masih memaklumi kalau sampai nggak lolos, sekarang jadi sebaliknya mentargetkan wajib bolos Piala Dunia. Tapi entahlah gimana menurut kalian guys, tulis di komen, gue pengen dengar pendapat kalian. 3 alasan kenapa Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Ini bukan berdasarkan gue, tapi berdasarkan apa yang Pak Erick Thohir sampaikan di press conference. Jadi ini alasan pertama. Disclaimer dulu, secara umum ini jelas berkaitan dengan pemain, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah laga menghadapi China bahkan sebelum laga itu dimulai. Artinya dari pemutusan starting 11 itu sudah menimbulkan dinamika, kata Pak Erick Thohir, di ruang ganti. Wah, alasan pertama yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir adalah masalah komunikasi. Komunikasi dari pelatih dan juga mungkin pemain. Nah ini yang menjadi problem yang gue sempat bahas juga, bahwa kendala bahasa ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan permasalahan remeh, ini bukan permasalahan kecil. Oke, lu ada translator, selalu kan ada yang bilang, oh ya ada translator, hubungan baik kok, orang bisa ngerti. Beda loh feel lu ngomong secara langsung dengan bahasa yang sama dengan orang, dengan ditranslate dulu, emosinya beda, bisa jadi interpretasinya beda, bisa jadi pengertiannya juga beda, dan kenyamanannya pun berbeda. Nah itu yang mungkin karena pemain kita kan mayoritas diisi oleh pemain yang bisa atau bahasanya itu bahasa Inggris sekarang, ataupun setengahnya Indonesia.
Nah, dia berbicara bahasa Korea. Memang ada translator seperti yang gue bilang. Nah, itu ribet kan, translator harus ada yang ke Inggris, ada yang ke Indonesia. Jelas feel-nya berbeda. Jelas pemain mungkin merasa nggak nyaman juga terkait dengan komunikasi. Jadi nggak bisa straight gitu, nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan lu marahin orang, tapi lu marahnya orangnya nggak ngerti lu marah apa, terus ditranslate sama orang lain, itu kan beda feel-nya. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan pertama kenapa STY dievaluasi dan akhirnya dipecat. Alasan kedua, kenapa Coach Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat oleh PSSI. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ini berkaitan dengan tactical yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan para pemain dan juga mungkin federasi. Kita tahu bahwa pemain sekarang, pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu mayoritas adalah pemain yang berasal dari culture Eropa, Belanda, yang dimana menjunjung tinggi yang namanya mindset sepak bola menyerang, sepak bola atraktif, yang tentu saja bertolak belakang dengan strategi dari Coach Shin Tae-yong yang lebih reaktif, yang lebih defense. Ya, kita tidak bilang parkirbes, tapi lebih defense dan mengandalkan counter. Nah, mungkin itu membuat pemain tidak nyaman. Ya, kita nggak ada yang tahu, kita cuma tahu di depan layar, di belakang layar kita nggak tahu. Nah, mungkin ada pemain-pemain yang merasa tactical dari Coach Shin Tae-yong ini tidak nyaman bagi mereka. Ya, mungkin ada beberapa yang nyaman, jadi tidak semua tidak nyaman. Ada beberapa yang nyaman, tapi ada beberapa juga yang tidak nyaman. Nah, maka dari itu kita bisa melihat mau sehebat apapun, mau gimana pun tactical yang diterapkan oleh pelatih, harus bisa membuat pemain nyaman, membuat pemain happy untuk menjalankan tactical tersebut. Karena kalau tidak happy, repot urusannya, tidak akan jalan, dan ujung-ujungnya akan menimbulkan huru-hara di ruang ganti. Nah, maka dari itu, ini adalah alasan kedua dari 3 alasan kenapa Coach Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Nah, alasan ketiga yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini berkaitan dengan implementasi program secara menyeluruh untuk timnas Indonesia yang dirasa mungkin perlu improvement, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak beres sehingga harus diganti. Nah, ini berkaitan dengan apa sih? Ini kan umum ya, alasan yang sangat umum dan general. Ini menurut gue berkaitan dengan ya secara overall bagaimana Shin Tae-yong ini menangani timnas Indonesia. Mulai dari tactical, mulai dari man management, mulai dari bagaimana dia bisa menyatukan timnas ini. Nah, ini yang mungkin dirasa atau mungkin setelah evaluasi berdasarkan beberapa sumber dari PSSI, orang dalam, ruang ganti, kita nggak ada yang tahu, ya STY tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan, mengimplementasikan program ini, mengimplementasikan bagaimana dia menjadi manajer, bukan hanya menjadi pelatih timnas, tapi menjadi manajer timnas. Ya, dia yang memanage pemain-pemain ini. Ya, mungkin ini berkaitan dengan beberapa kali kasus dia bagaimana berseteru, contoh dengan Elkan Bagot. Sampai sekarang tidak ada, bahkan tidak ada sampai sekarang, sampai dia dipecat, tidak ada alasan kenapa dia tidak panggil Elkan Bagot lagi. Tidak pernah ada satu alasan pun terucap dari mulut STY kenapa dia tidak panggil lagi. Kalau memang ada masalah, kenapa tidak diungkapkan? Sampai sekarang tidak ada. Sebagaimana kembali lagi lawan China, strateginya seperti itu. Mungkin pemain tidak happy, mungkin pemain tidak suka, makanya sampai setelah lawan Jepang ada pemain itu ngumpul tanpa pelatih. Mungkin setelah itu lawan Arab Saudi kenapa kita bisa melihat perubahan? Mungkin karena pemain satu suara, coach kita mau mainnya seperti ini, kita tidak mau main defense, kita harus main nekan karena kita lebih nyaman main itu, dan terbukti diimplementasikan mungkin pada saat itu STY. Oke lah, kita coba mendengarkan masukan dari kalian, karena seperti yang Pak Sumarji katakan, STY ini terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap pendapat yang berbeda, dan mungkin pemain pada saat itu memberikan kritik mereka terhadap strategi dari STY. Nah, terbuktikan lawan Arab Saudi bisa kita bermain menyerang dan kita bisa bermain dengan sebagus itu, seatraktif itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu sebagai penonton layar kaca. Jadi itu dia 3 alasan kenapa STY dipecat oleh PSSI seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Kita tunggu tanggal 12 Januari pelatih pengganti. Semoga pelatih pengganti bisa memperbaiki, bisa tidak mengulangi apa yang kurang, apa yang salah dari STY. Tetap kita harus berikan terima kasih, berikan rasa terima kasih kita kepada STY karena dia adalah orang yang sangat berjasa tentu saja untuk perkembangan tim nasional Indonesia kita yang tercipta bisa sampai level sekarang. Itu ada kontribusi yang sangat besar dari Coach Shin Tae-yong.